Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 123 70430. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data analisis thermal dengan menggunakan metode termografimetri analisis atau TGA dan derivatif termografimetri atau DTG. Nah, adapun outline yang akan saya jelaskan itu diantaranya yang pertama membuat kurva TGA, kemudian membuat kurva DTG, dan terakhir menentukan analisis thermal. Nah, sebelum ke pengolahan data, kita ketahui terlebih dahulu apa itu analisis thermal. Nah, analisis thermal itu merupakan sekumpulan teknik pengukuran yang memiliki satu kesamaan, yaitu digunakan untuk mengukur respon suatu material terhadap proses pemanasan atau pendinginan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara suhu dengan sifat fisik tertentu dari material. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu pertama kita pergi ke data, kemudian kita ke from text, lalu kita import. Nah, kita pilih load to dan exiting worksheet. Nah, kemudian kita uncheck di shadow row dan band row. Kita ganti ke yang pertama. Ininya kita kuningkan. Nah, kemudian kita pisahkan antara angka dengan satuannya agar nanti bisa masuk ke function gitu. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membuat kurva TGA. Namun, sebelum ke pengolahan data, kita ketahui terlebih dahulu apa itu termografimetri analisis. Nah, termografimetri analisis itu teknis analisis thermal yang digunakan untuk mengukur perubahan massa suatu sampel terhadap suhu atau waktu selama proses pemanasan. Nah, jadi nanti tuh ada sampel yang dipanaskan, kemudian sampelnya tuh akan ditentukan masanya, apakah tetap, berkurang, ataupun bertambah. Misalnya karena ada reaksi penguapan atau dekomposisi. Terus kemudian adanya reaksi juga oksidasi. Nah, penentuan kurva TGA itu harus dinyatakan dalam persen massa. Nah, persen massa pada kurva TGA itu penting, karena pada dasarnya tuh untuk mengukur perubahan massa terhadap suhu atau waktu. Nah, yang dilihat itu perubahan yang relatif dari sampel, bukan jumlah pastinya. Nah, setiap sampel itu kan punya masa awal yang berbeda-beda. Jadi, kalau misalnya pakai gram akan sulit dibandingkan. Nah, dengan diubah menjadi persen, semua sampel itu dianggap mulai dari 100%, sehingga perubahan masanya itu langsung terlihat jelas. Misalnya sebagian ada yang hilang dari keseluruhan. Nah, sementara itu, adanya temperatur itu uh, untuk mengetahui atau untuk menjadi penentu terjadinya perubahan tersebut di suhu berapa gitu. Nah, mungkin kita langsung aja menentukan persennya. Nah, function bagi masa akhir dibagi masa awal, kemudian kita kunci, setelah itu dikali 100. Nah, kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Kita pastikan dulu apakah sudah berubah. Oke. Nah, untuk menentukan kurvanya akan lebih baik di aplikasi Origin karena supaya jelas titik koordinatnya. Kemudian kita buka aplikasi Origin. Nah, kita beri keterangan untuk sumbu X-nya itu temperatur. Ininya massa.
Kemudian kita kasih satuan. Nah, dengan menekan Ctrl M, kemudian kita pilih derajat, insert, oke, close, dan ini penentuan persen. Yes. Nah, kita copy data temperatur menggunakan Ctrl Shift Down, kemudian kita paste atau salin. Nah, ini juga sama. Ctrl Shift Down. Sorry. Ctrl Shift Down. Origin kita salin. Nah, setelah itu untuk membuat kurvanya kita blok sumbu X dan Y. Nah, langsung kita ke scatter, pilih ini. Nah, ini adalah kurva TGA. Kemudian kita bisa membuat kurva DTG dengan menentukan derivatif atau turunannya. Nah, namun sebelum ke pembuatan kurva DTG, kita ketahui terlebih dahulu apa itu derivatif termografimetri. Nah, derivatif termografimetri itu adalah hasil turunan dari analisis TGA yang digunakan untuk menunjukkan laju perubahan massa suatu sampel terhadap temperatur selama pemanasan. Nah, di dalam D3 itu, perubahan massa yang terjadi akan tampak sebagai puncak-puncak. Nah, setiap puncaknya itu menunjukkan adanya satu tahap proses seperti penguapan, dekomposisi, atau reaksi lain. Nah, kenapa pada kurva D3 itu ditentukan turunannya atau derivatifnya? Karena kan kita tuh ingin melihat laju perubahan massa terhadap temperatur, bukan cuma perubahan totalnya. Nah, jadi digunakan derivatifnya. Nah, caranya itu kita pergi ke analisis, kemudian kita ke matematik, kemudian kita ke differentiate, kemudian ke open dialog. Nah, ini langsung oke aja. Nah, ini ada. Kita ubah ininya menjadi satuannya itu persen per derajat Celcius, kita copy aja. Langsung aja deh. Kita langsung cari yang salah. Kita Ctrl M. Nah, kemudian kita membuat kurva DTG. Caranya itu kita blok temperatur, kemudian dengan derivatifnya, dan kita pakai kurva ini. Nah, ini adalah kurva DTG. Nah, karena di sini tuh garis-garisnya itu belum smooth, kita smoothkan terlebih dahulu gitu. Kita ke analisis, kemudian signal processing, smooth, open dialog. Nah, kita pakai yang Jensen averaging. Tekan oke. Nah, kenapa menggunakan smooth metode Jensen averaging? Karena itu untuk meratakan nilai titik dengan titik-titik di sekitarnya. Jadi datanya tuh yang tadinya bergerigi karena ada noise akan menjadi halus. Tapi si polanya tuh tetap sama. Kemudian
Kita ganti ini. Derivatif. Copy. Nah, setelah itu kita eh, membuat kurva TGA DTG gitu. Caranya sama seperti tadi, blok, masa, kemudian derivatif yang udah dismoothkan, kemudian kita pilih grafik yang double Y. Nah, di sini akan terlihat kurva TGA DTG-nya. Kita besar aja. Nah, ini kita ubah garis-garisnya agar lebih kecil. Kita klik tengah, kemudian ke plot detail. Nah, ini kita ubah aja jadi 3 atau enggak 1 deh. Kemudian ini juga sama. Kita ubah ke 1. Nah, ini adalah kurva DTG-TGA. Kemudian kita bisa ubah gitu labelnya menjadi kurva DTG-TGA dengan mengklik 2 kali di opsi ini. Kemudian setelah mendapatkan kurva DTG-TGA, kita bisa menentukan thermal event. Nah, thermal event itu adalah peristiwa perubahan yang terjadi pada suatu bahan ketika dipanaskan atau didinginkan. Nah, penentuan thermal event ini bisa ditentukan dari puncak pada DTG, berarti kurva yang biru. Nah, hal ini karena DTG itu menunjukkan laju perubahan massa terhadap temperatur, sehingga setiap proses seperti penguapan atau dekomposisinya itu akan tampak sebagai suatu puncak yang jelas. Nah, puncak tersebut itu menandakan bahwa pada suhu itu terjadi perubahan massa paling cepat, sehingga dapat dianggap sebagai titik utama dari suatu kejadian termal. Nah, adapun penentuan perubahan massa dapat ditentukan menggunakan kurva TGA yang hitam. Karena pada termogravimetri analisis itu menunjukkan hubungan antara massa dan temperatur. Jadi, untuk menentukan perubahan laju itu menggunakan kurva DTG. Sedangkan untuk menentukan perubahan massa, kita lihatnya di kurva TGA. Nah, kemudian kita menentukan gitu garis-garis thermal eventnya. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan thermal eventnya, kita bisa lihat puncak dari kurva yang biru atau kurva DTG. Nah, di sini tuh kan ada 1, 2, 3 puncak ya. Berarti ada atau terjadi 3 thermal event. Nah, cara menentukan garis-garisnya, itu kita bisa lihat terlebih dahulu di kurva DTG itu sebelum menurun. Berarti sebelum menurun tuh yang ini ya. Nah, kita tarik garis ke atas, kemudian, nah, di sini kurva TGA, kemudian kita tarik ke samping. Nah, kita sesuaikan biar lurus. Nah, oke. Terus setelah itu kita perbesar ininya. Nah, kemudian kita tarik garis lagi.
Nah, kan ini tuh sebelum naik ya. Berarti kita tarik garis ke bawah. Oke. Kita tarik garis ke bawah. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik garis ke samping. Nah, ininya kita hapus saja. Kemudian dilakukan hal yang sama gitu untuk untuk garis selanjutnya. Nah, berarti ini sebelum naik, berarti kita tarik garis ke bawah. Di ininya hilang. Berarti di sini. Nah, berarti di sini. Kemudian kita tarik garis ke samping. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita tentukan lagi ke thermal event yang terakhir. Ini sebelum naik. Nah, kita tarik garis. Sorry, nggak cukup. Nah, berarti di sini ya, teman-teman. Berarti kita tarik garis ke samping. Enggak di sini deh. Nah, sekitar di sini. Kemudian kita tarik garis ke samping. Nah, setelah itu kita tentukan titik koordinatnya untuk menentukan persen masanya gitu. Sini. Nah, berarti persen masanya itu ada di 100,42. Kita pergi ke teks, terus ya 100,42. Karena persen gitu, jadi harus 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita perkecil aja gitu, biar sesuai lah. Kemudian kita tentukan lagi. Ini bisa pakai anotasi. Nah, pada titik yang bawah ini berarti ya. Ini kurang. Bentar, kita ke kursor. Sorry. Nah, terus kita tentukan ini titiknya. Nah, berarti di 15,20973. Kita teks lagi, kita tulis 15,29%. Kita perkecil. Nah, kemudian dilakukan hal yang sama dengan yang bawah juga. Nah, ini di 8,83%.
Nah, terakhir, ini tulis 1,78%. 78%. Nah, setelah semua titik-titiknya itu sudah ditentukan, nah kita tentukan selisih perubahan dari masanya. Kita butuh kalkulator. Nah, kita kurangi dulu yang atas dengan yang bawah. Berarti perubahan massa yang terjadi dari 100 hingga 15 itu 83,15. Salah, 85,13 persen. Nah, kita tarik panah aja dari sini ke bawah. Nah, terus kita sesuaikan aja gitu biar lurus. Hmm. Nah, bisa. Terus kita selisihkan lagi dari 15 hingga 8,83. Berarti 15, sorry, 29 kurangi 8,83. Nah, 6,46. Nah, perubahan massa yang terjadinya itu adalah 6,46%. Oke, satu thermal event tuh bisa dikatakan thermal event karena ada perubahan massanya itu minimal itu 5 gitu. Paling kecil atau paling kecil itu 5. Nah, itu bisa dikatakan satu thermal event. Kalau misalnya kurang dari situ, berarti tidak bisa dikatakan sebagai thermal event. Sorry, kebalik. Nah, kemudian yang terakhir 8, di 7,05. 7,05. Nah, setelah ditentukan semua titiknya, semua perubahan masanya, berarti kita bisa mengetahui bahwa terjadi 3 thermal event, diantaranya 85,13%, kemudian 6,46%, dan terakhir 7,05%. Nah, pada thermal event 85 ini tuh terjadi
dekomposisi suatu sampel tuh secara besar-besaran gitu. Nah, pada tahap ini, struktur kimia sampel itu mulai terurai secara signifikan. Kemudian, pada rentang 6, pada penurunan 6,46 ini tuh masih ada komponen yang terjadi dekomposisi lanjutan. Jadi ada sampel yang belum sepenuhnya terurai pada tahap sebelumnya dan baru terurai di suhu yang lebih tinggi gitu. Kemudian, nah, pada thermal event 7,05%, itu tuh penurunan masanya tuh lebih kecil. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa tahap akhir dari dekomposisinya biasanya berkaitan dengan sisa-sisa material organik atau komponen yang lebih stabil. Nah, terakhir 1,78 ini tuh kurva mulai mendatar dan menunjukkan bahwa thermal event-nya itu udah selesai dan yang tersisa itu adalah residu yang stabil. Biasanya itu berupa material anorganik atau abu yang tidak lagi terurai pada suhu tinggi. Nah, setelah penentuan thermal event sudah, kurva DTG dan TGA sudah, selanjutnya kita save terlebih dahulu gitu kurva ini ke file Explore Graphs, kemudian Open Dialog. Nah, ininya kita ganti jadi yang ini. Kemudian ininya kita ganti namanya misalnya kurva TTG TGA gitu. Dan ininya bisa kita ke desktop, terus oke. Dan kita tekan oke saja. Nah, setelah gini, kita langsung lihat gitu. Nah, ada kurva DTG-TGA-nya di sini. Oke, mungkin pemaparan tentang pengolahan data menggunakan metode termogravimetri analisis dan derivatif termogravimetri sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas gitu. Mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.